Ya, jadi bagi beberapa saudara yang baru tahu hari ini sebagian dari anak-anak yang kita sekolahkan di sini. Jadi mereka sejak TK diasramakan, ini rata-rata dari pedalaman, dari Intan Jaya sekarang. Nah, ini jadi orang-orang hebat. Tadi pagi ada duka, saya hijau tidak hadir. Ada yang tahu yang hijau ya, bapaknya meninggal, Pak Gad. Ternyata orang hebat. Pak Gad ini adalah anak dari baptisan pertama suku Mon. Nah, jadi opanya Kijo ini adalah buah Injil pertama yang dilakukan oleh Bill Katz, orang Amerika, misionaris di Moni. Nah, kalau saudara ingin tahu sejarahnya, bisa dapat baca buku Yang Lemah di Tanah Moni. Nah, salah satu anak Pak Bill Katz namanya John Katz itu masih ada di Papua sampai hari ini. Umurnya sudah hampir 70 tahun. Nah, jadi Pak Bill Katz ini masuk ke Moni awal tahun 50-an. Nah, opanya Kijo ini buah Injil pertama baptisan. Nah, opanya Kijo punya anak tunggal, itu papanya Kijo. Jadi siang saya bersama Pak Tapenson, bersama Pak Gunawan ikut ibadah pemakaman. Jadi ini sejarah yang luar biasa. Oke, nah bagi saudara baru tahu ini. Nah, saya ingin beri kesempatan dua orang guru yang memberi kesaksian bagaimana waktu ngajar mereka. Kalau ada yang guru SD kan saya nggak apa. Guru mereka ini siapa? Waktu masih SD, SMP, SMA cepat. Mana? Yang guru TK? Ya karena Yoga tidak ada di sini. Saya kira guru TK mereka tidak ada ya. Yang dari Sugapa dulu. Masih ada nggak? Ya nggak ada. Mama Yoga cepat. Yang guru SD, guru SMP mereka, ayo jangan lama-lama. Beri kesaksian. Bagaimana waktu mereka ngajar siapa? Mama Elis. Pertama saya datang tahun 99, saya ketemu mereka. Bayangan saya dulu waktu saya datang ke sini nih, aku hanya anaknya bagaimana gitu. Tetapi waktu saya ketemu mereka sangat menyenangkan. Satu hal yang positif yang saya dapat dari mereka, mereka ini anaknya jujur, ya, takut Tuhan. Kalau misalnya dulu kalau mereka ngambil barang sesuatu, cuma bilang ke saya, ayo kita kalangan ini, siapa yang berani? Nah, pasti ada yang berdiri. Dan apa yang waktu wanita itu? Apa sih? Waktu wanita dulu dia sempat marah. Kenapa mesti ada begini kan? Ini ibu guru di sini, bapak guru semua tolong kami, jaga kami, baru ada perang-perangan. Dia marah dan dia selalu memberikan kekuatan buat kami dan dia anak-anak yang banyak berdoa untuk kami. Ya, kalau waktu lupa ya, Oce lupa dulu. Si kecil pertama datang dia ambil jamu marah. Dia ambil jamu marah seperti ke sana. Itu apa? Ya gak maaf saya lupa sampai jamunya bisa keresek ya. Saya udah makan tuh sampai habis. Nah sejak itu dia gak pernah ngambil lagi, dia bertobat. Dan saya bersyukur karena semuanya anak-anaknya baik-baik. Mereka belajar sungguh-sungguh, mereka selalu bersatu. Kerja baktinya bagus dan ini mungkin akan menjadi. Ini saya berharapkan mereka yang ada di sini menjadi contoh buat adik-adik yang ada di sini supaya mereka juga mau mendorong adik-adiknya supaya berhasil seperti mereka di sini. Ijo ngomong. Ayo, ngomong. Shalom Bapak Mama semua. Halo. Oke, ya, terima kasih untuk waktunya Bapak. Jadi memang saya cerita dari sekarang ke belakang saja. Jadi hari ini memang saya melihat tadi Bapak sudah bilang kan Bapak saya meninggal. Terus pemakaman hari ini itu memang waktu meninggal kan tuh itu otak tetap pegang betul stres. Karena ini duga pertama gitu, kalau belum ada yang pernah meninggal dari teman-teman. Wow, gitu. Wah ini solusinya apa nih? Mati juga tidak, hidup juga salah. Tapi saya bersyukur meninggal hari Rabu kemarin. Sekarang saya sudah tersenyum lebar, beban tidak ada. Ada rasa kelegaan sendiri. Saya percaya itu penghiburan dari Tuhan. Jadi pada waktu saya meninggal,
saya pikiran ini pasti bisa bawa stres ini. Jadi saya harus bagaimanapun saya harus cari solusi, saya harus ke Tuhan. Jadi saya langsung balap motor ke Waharia ke Mama Sambara. Kalau ada yang kenal, ya saya ke sana langsung motor subuh-subuh. Bapak Mama bangun bersadar, ini kondisi kayak begini, jadi saya harus bagaimana? Bapak Mama tolong doakan. Bapak Mama dulu ada cerita orang punya apa ini ya namanya? Oh ya, ada itu, ya. Pokoknya itu memang seperti itu, luka besar tapi tadi papi datang bapak di kedugaan bapak saya merasa sangat hormat sekali karena wow ini memang dari keluarga semua bilang wah itu kok dapat apa itu dari mana? Dia memang bikin kita sama dari itu. Kalau dalam mungkin kalau ada yang kenal orang mau bicara menangis itu mereka kasih keluar semua ya wow sangat menyedihkan. Tapi mereka bisa sedih sampai dari bulan-bulan tahun-tahun. Tapi tadi bapak datang khotbah itu semua merasa terhibur dan mereka bilang ada bapak yang bilang anak ini kok malaikat dari mana? Jadi itu pas kami datang, bapak datang, langsung bapak itu bilang, wah ini harus dia yang khotbah. Jadi dari gereja mereka sudah tentukan untuk saya kan jemaat di Bapak di Wadio. Mereka bilang ibadah pelepasan nanti yang khotbah itu sudah tentukan. Tapi pas bapak datang, ada yang langsung bilang, oh dalam saat akhir ini malaikat yang datang, harus dia yang khotbah. Mana bisa malaikat khotbah? Dari sana udah lihat bapak ini betulan ya. Sampaikan. Nah, langsung aku sudah langsung koordinasi dengan kakak Iqbal, koordinasi dengan semua pendeta-pendeta di situ. Pendeta ya seharusnya khotbah dia juga ofisial, mengawal ya. Ini malaikat ya oke. Akhirnya bapak khotbah dan orang semua yang biasa ya bapak-bapaknya yang mungkin lagi firman Tuhan mereka nyantai dan itu semua perhatikan dan serius. Karena memang selama saya berada di Wadio, kalau bapak ibu pernah mungkin ibadah dengan gereja-gereja yang masih Papua semua atau masih dari lokal, itu memang perkembangan firman Tuhan itu beda dengan ya dalam arti apa yang kita dengar dari papi itu level-level atas begitu. Jadi ada yang papi katakan itu mereka semua wow begitu. Kayak pas kena. Jadi banyak orang yang setelah kita pemakaman saya balik, mama saya juga bilang, aduh itu mama saya kebetulan kan baru sebulan di Jakarta waktu saya wisuda. Saya baru wisuda 12 Desember kemarin. Di teknik sipil. Saya lulusan teknik sipil. Apa? Teknik sipil. Ini bajunya ada ini. Oh. Lagi udah begitu makan. Ini memang baju liburan. Saya suka dari saya pakai. Saya tidak rencana begini dulu. Mama gimana? Jadi mama waktu kesesinya di sana ada bapak Harini Nubes datang. Bapak Harini Nubes datang baru mama bilang, mama kan biasa dengar nama bapak Daniel Alexander. Saya itu tidak tahu orang itu. Mama kan saya kemarin untuk bapak Daniel Alexander yang sudah bawa anak-anak sampai saya bawa anak sudah sekarang. Baru tadi pas bapak khotbah dia benar-benar rasa aduh itu dia memang mungkin dari semua itu kan dia yang paling pikir stres lah sedih. Tapi setelah pemakaman mama dia tertawa senyum. Pas saya datang sudah bilang wah ini dari Alexander tadi bilang iya ini mama yang sedih. Wah luar biasa saya diberkati saya terhibur sekali oleh temannya. Jadi saya bersyukur karena memang di sana ada tempat memang dapat jam papi untuk berjuang itu susah tapi hari ini pas papi datang saya bersyukur dengan Tuhan. Ya, saya juga sudah lulus, sudah wisuda, saya tugas kepada Bapak Ibu Guru yang sudah mengajar, sudah menjadi asrama terbaik. Untuk para sponsor semuanya saya tugas, ya Tuhan pasti memberkati. Amin. Sekian. Baik, terima kasih. Minta maaf saya tambah sedikit lagi bosan. Jadi satu ya. Dari kami memang sudah sebagian kami sudah selesai kuliah, tapi perlu mungkin kami sampaikan kepada terutama mereka yang pernah Bapak Ibu yang pernah mendukung kami baik itu dalam doa maupun
finansial. Ketika kami mulai menempuh pendidikan itu, ya kami tidak tahu datangnya dari mana, tetapi kami percaya Tuhan yang perhatikan. Dan pada kesempatan itu juga kami mau mengucapkan terima kasih banyak Tuhan yang membalaskan semua itu kepada semua yang pernah mendukung kami. Kami tahu memang kami kalau bisa memberikan yang terbaik kepada Bapak Ibu, saudara-saudara yang pernah membantu kami, tapi kami percaya bahwa Tuhan tidak bisa melihat semua itu. Dan juga kemudian kami mau sampaikan juga kepada para guru-guru semua mulai dari TK sampai SMA yang pernah mendidik kami. Kalau ada guru-guru di sini pasti mereka akan melihat kami anak-anak yang sebetulnya magang, tapi kami bisa berdiri sini. Kami juga mau sampaikan banyak terima kasih kepada semua yang pernah mendukung. Ya, hari ini kami kalau bisa memberikan yang terbaik. Dan saya percaya mungkin banyak juga yang kecewa juga terhadap kami, baik itu mungkin karena banyak juga yang tidak sukses, banyak juga yang padel, tetapi ya kami pada kesempatan ini kami mau minta maaf besar-besarnya kepada para guru yang pernah mungkin kami menyakiti, para guru kemudian yang saat ini juga kami bisa memberikan yang terbaik juga. Itu tolong doakan kami terus, jangan pernah berhenti untuk mendoakan kami supaya kami bisa menghadapi dunia yang nyata ini. Ya, kalau bisa mungkin kita bisa menjadi ya garam bagi saudara-saudara yang ada. Terima kasih, Tuhan memberkati. Beri kesempatan 20 lagi. Ayo kita pada ngajar mereka. Ayo cepat. Ya, silakan. Ini dia Ibu Kepala RSP. Maju sini. Saya salah satu ibu guru buat mereka. Guru tata boga dulu. Iya. Saya sempat mengajar. Mereka adalah angkatan pertama dari SMP Anak Manah. Saya sempat mengajar 2 mata pelajaran di sini, yaitu bahasa Indonesia dan tata boga. Dan saya bangga kepada mereka karena saya tahu bahwa mereka adalah orang-orang hebat. Orang-orang yang sementara dipersiapkan Tuhan untuk dapat memberkati Papua. Itu sebabnya ketika saya diberi kepercayaan untuk bisa membantu pelayanan Yayasan Pusat untuk bisa membagikan ilmu pengetahuan yang saya miliki, saya benar-benar mengajar mereka dengan hati. Ya, bukan sekedar pengetahuan yang saya berikan bagi anak-anak didik ini, tetapi satu hal yang sering saya lakukan sebelum saya mengajar, saya sering mendoakan mereka satu persatu. Cerita kesulitannya apa ngajar? Kalau anak-anak dari Sugapa, rata-rata mereka cerdas. Ya, rata-rata mereka cerdas. Hampir semua yang kami ajar dari angkatan pertama untuk tingkat SMP ya, itu rata-rata memang mereka punya prestasi yang sangat baik dibanding dengan orang-orang pendatang yang waktu itu bersaing dengan mereka jauh lebih baik daripada murid-murid yang orang pendatang, kalau saya mau katakan, karena waktu itu bukan mereka sendiri yang ada duduk belajar di tempat ini, tetapi mereka juga bersaing dengan orang-orang pendatang. Dan saya sangat kagum dengan prestasi yang mereka miliki, sekalipun mereka ini dari pedalaman, tetapi mereka tidak kalah. Artinya dalam hal bersaing, mereka juga punya kemampuan yang lebih. Dan saya bangga dengan mereka. Dan ketika bepergian cuma beberapa saja, ada beberapa banyak, masih ada Manus Yogi, masih ada Okota Buni dan sebagian yang mungkin saya belum lihat, tapi beberapa yang ada ini, mereka ini adalah orang-orang terbaik yang pernah saya ajar di tempat ini. Dan sungguh saya bangga dengan mereka. Kalau hari ini saya melihat mereka bisa menjadi pemimpin, mereka bisa menjadi orang-orang yang bisa memberi teladan, itu satu kebanggaan buat saya. Sekalipun mungkin hari ini saya tidak mengajar, karena ketika saya menjalankan Nabire dan saya ada di Timika, saya tidak lagi menjadi pendidik, tetapi saya mengurus mereka untuk masalah konsumsi. Jadi saya tidak duduk lagi dalam pendidikan, sampai saya kembali pun saya sudah tidak bergabung dengan pendidikan di tempat ini. Tetapi untuk tetap bergabung dengan keluarga besar, saya tetap ada
dari orang-orang Yayasan Pesat. Karena saya adalah mungkin suami saya adalah orang-orang pertama yang ada di Pesat waktu itu, ya khususnya di Nabire. Jadi buat saya Pesat bukan sesuatu yang asing, karena kami memang sudah dari sejak tahun 94. Dari tahun 94 kami sudah bergabung dengan Yayasan Pesat seperti itu. Dan saya mau katakan malam hari ini bahwa saya penuh dengan anak-anak milik saya. Kalaupun saya tidak jadi seperti mereka, tetapi buat saya ini sesuatu yang luar biasa. Ini yang mungkin bisa saya sampaikan bagi Bapak Ibu sekalian malam hari ini. Mereka minta Ibu Wiwin maju. Mereka yang minta cepat Wiwin. Ayo. Kalau ada Bapak Guru dari tadi 3 Ibu Guru semua. Mas Wiwin, oh ya Wiwinnya. Ini. Ya, menurut saya lain ya. Apanya lain? Kadang-kadang juga pegel ya ngajar tuh. Jadi kalau ibu tanya banyak senang, saya juga bagaimana yang minta maaf ya. Kadang-kadang senang. Ya ceritakan, apa yang nggak baik ceritakan. Apa-apa. Kalau aku ini memang dia dari kecil tidak optimis. Benar, kalau dia bicara walaupun kadang-kadang salah tapi dia percaya diri. Satu ini kerewesan. Saya tidak maksud tapi syukur kalau sekarang bisa lulus ya puji Tuhan, bukan baik ya. Hijau serius memang ya, dia tuh hijau serius tuh memang ya, sebenarnya serius. Terus ini wajahnya sudah berubah ini. Kenal tapi sudah berubah sekali. Dia juga serius, tidak pendiam. Alex, ya Alex, Alex lo waktu itu kamu lo. Jadi begini ya, kalau tadi Alvin bilang minta maaf, memang harus minta maaf. Karena kadang-kadang itu ini bagaimana ya, ini anak-anak ini bingung juga mau diapakan. Sudah diajar setengah mati, ibu guru waktu itu mengajar setengah mati juga loh. Tapi kok tidak bisa, ini kenapa saya ini? Jadi nakal juga. Tapi ya saya tuh dari kecil dengan mereka. Jadi mulai mereka kelas berapa itu? Kelas 1 ya. Kelas 1 saya dengan mereka. Jadi mulai saya di asrama sampai saya menikah itu sempat juga di asrama juga. Jadi sudah dengan mereka ketemu lagi di sekolah, bayangkan. Jadi ketemu di asrama, ketemu lagi di sekolah. Memang agak-agak bagaimana juga memang waktu itu. Jadi dari pagi sampai pagi lagi kita kasih tidur mereka juga. Betapa besarnya jasa ibu guru memang ya. Jadi tidurkan mereka, kasih makan mereka di sekolah, ketemu lagi. Jadi memang kalau anak senang itu begitu ya Bapak Ibu ya. Tapi ya bersyukur kalau sekarang mereka sudah besar, berhasil. Harapan kami ya, harapan saya mereka bisa jadi orang yang ya kita sudah memberikan sesuatu pada mereka lebih dari kami. Ya begitu tuh tujuannya, mereka lebih dari kami. Kita jadi apapun juga, setidaknya mereka lebih dari kami. Terus banyak teman-teman juga yang tidak berhasil ya akhirnya ini ya. Kalian tetap saja jaga diri baik-baik. Apa yang Bapak Ibu pengurus pesat sudah berikan kepada kalian, jaga itu baik-baik. Nah itu harapan yang tidak lebih dari itu, jaga baik-baik sehingga waktu kalian jadi anak yang berhasil, ada sesuatu yang kalian bisa bagikan, itu yang menjadi kesukaan bagi kami. Ya, begitu saja. Luar biasa bukan? Tadi waktu di acara pemakaman, saya baru tahu ternyata Bapaknya Hijau itu orang terhormat. Dibacakan riwayat hidupnya, wah ini orang yang bukan. Nah, jadi berapa pejabat kabupaten ini saya datang, salah satu dari ketua DPRD-nya. Nah, tolong para guru pengasuh asrama, saya sampaikan tadi mereka cerita.
Kami nggak tahu apa yang terjadi dengan anak-anak kami kalau Yayasan Pesat tidak masuk ke tanah Romi. Mereka ceritakan bahwa mereka bangga bahwa ada sekolah dan mendidik mereka dan pendidik mereka dari TK sampai berhasil seperti ini. Bahkan Pak Gats, apanya dijawab bahwa dia walaupun tidak seperti itu wisuda di Jakarta, tapi sebelum dia dipanggil Tuhan, dia bisa melihat anaknya sudah sarjana, dan itu kebanggaan luar biasa. Begitu pengabdian guru-guru, ceritanya saudara tidak sia-sia. Amin. Betapa sulitnya didik mereka. Saya minta sekarang pengasuh asrama mereka. Ada nggak di sini? Ayo. Kalau nggak, ujung sini Jum. Dan kamu ngajar mereka komputer. Gimana pengalaman? Cepat. Bayangkan saudara, mereka disiapkan untuk ngerti komputer. Waktu itu peralatan komputer sangat sederhana, belum ada internet, belum ada jaringan apa. Bayangkan guru ini betapa setengah matinya. Ayo cepat. Shalom. Ya, waktu itu mereka masih kelas 5-6 mulai belajar komputer karena saat itu baru kita punya komputer. Waktu itu masih 286, 386 masih komputer yang masih tempo dulu. Dan itu juga sumbangan dari waktu itu saya dari Dian Komputer Surabaya, saya bawa ini tempat. Jadi komputer itu ada 4 saja. Dan karena di sekolah belum ada AS atau apa, jadi komputer itu disimpan di rumahnya Bapak Tapenson waktu itu di Gilgal. Jadi komputer cuma 4 itu kalau habis ngajar dibawa semua ke Gilgal. Nanti kalau ngajar anak ya, yang angkatan pertama itu ada 8 kurang lebih. Jadi yang angkatan setelahnya agak lebih banyak. Jadi waktu itu memang ngajar ya betul susah. Jadi setiap mau ngajar harus ambil komputer dari Gilgal. Jadi seperti itu, dibawa dipasang lagi komputer masih. Waktu itu tinggal di sana Tuhanna, ada Bapak Toker juga masih di Gilgal waktu itu. Nah setelah itu lama saya nggak ngajar sampai mereka mungkin SMA. Jadi Tuhanna terus saya ngajar di tambahan, ngajar animasi waktu itu 3DS. Ya itu saja. Jadi mereka memang benar-benar dapat yang terbaik ya, jadi dari guru-guru yang ada. Saya mengikuti mereka dari Sugapa. Saya sempat ambil video waktu mereka masih TK itu menyanyi. Mungkin rekamannya masih ada. Sampai mereka lulus dan sekarang lulus kuliah. Ya memang sebagai guru bangga kalau mereka bisa sampai ke jauh ini. Ada beberapa, apalagi lebih dari guru-gurunya yang ada di sini. Ya itu saja. Ceritakan nih. Sudah. Ya ada beberapa memang anak yang bukan karena apa ada kayak buko itu yang meninggal itu, mereka dari kakak dari Sugapa rata-rata bagus. Jadi lebih ada beberapa anak yang juga dari daerah sini ya kayak. Tapi yang dari Sugapa itu cenderung menonjol. Jadi ya mungkin dari tadi dikatakan Koden dari doa-doanya dari misionaris Pilkat. Padahal tadi di rumah saya lihat buku itu, jadi buku yang lemah dari Tanah Moni. Saya sempat ya selama berapa cuma kelihatan gitu. Dan malam ini melihat mereka yang dihasil jadi doa-doanya misionaris itu Pilkat yang lemah dari Tanah Moni. Terima kasih buat berkati. Puji Tuhan. Ya, tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus yang memampukan kita. Jadi seandainya ada para guru dan para pengasuh asrama yang merasa lelah, betapa sulitnya ngajar anak-anak ini, hari ini saudara dapat semangat. Amin. Sekalipun tidak 100% jadi, ya kita sedih kalau ada gagal, bahkan ada yang meninggal. 2 tahun yang lalu dalam bulan yang sama 2 anak kita hebat Okto dengan Matius. Di bulan Desember mereka meninggal, sedih. Mereka itu orang-orang hebat. Dan Okto sempat dibawa ke Amerika karena kedutaan besar Amerika di Indonesia melihat anak ini potensinya luar biasa. Bahkan waktu jenazah Okto masih ada di Jayapura,
semua kita kaget. Duta besar Amerika Serikat kirim karangan bunga. Sampai semua kita heran. Amerika bisa melihat anak dari pedalaman surga. Dapat bukan? Bagi itu guru-guru teruslah berjuang. Nah, bagi beberapa saudara yang masih bertanya-tanya, dari tadi yang maju bukan orang Papua. Dan memang ini masalah guru-guru. Saya lupa tahun berapa, kalau ada guru masih ingat, waktu itu SMA belum ada, SMP sudah ada. Datang peninjauan dari DPR Provinsi, DPRD. Saya waktu itu masih ingat pimpinan komisi berapa ini bidang pendidikan, saya lupa istilahnya. Nah, pembinanya itu adalah Ibu Pendeta Imami. Ketika anggota DPRD ini meninjau sekolah dan asrama, sampai pada satu titik mereka marah. Saya kaget juga waktu marah. Marah karena melihat daftar guru-guru yang orang Papua sedikit sekali. Jadi nggak ada 3%. Karena shock saya, kenapa yayasan tidak menerima kami orang-orang Papua ini? Saya tidak sempat beri jawab. Dan pada shock begitu, lalu Ibu Yoga yang bilang, Ibu, bukan kami tidak mau menerima seseorang orang Papua untuk mengajar. Yayasan ini nggak punya uang, bukan gaji. Nah, rata-rata saudara kita orang Papua, ini jawaban Ibu Yoga, saya juga tahu hikmat Tuhan luar biasa. Rata-rata orang Papua kalau mau bergabung ngajar di sini minimal harus gaji PNS. Nah, ini sekolah tidak bayar. Kalau kami dituntut gaji guru setara PNS, uang dari mana? Maka itu ini pengabdian guru-guru yang dari daerah lain, yang istilah pendatang, walaupun nggak dipakai tapi ini pengabdian yang luar biasa. Baru tahun-tahun terakhir ini ada beberapa lembaga di Jawa, beberapa gereja yang membantu gaji mereka. Nah, ini jawaban. Jadi maka itu tolong kalau saudara yang orang-orang Papua di sini mengabdi, ayo kita bersama-sama mendidik anak-anak. Jadi lagi sekali tadi waktu di acara pemakaman, sungguh saya sebagai pendiri penasihat yayasan ini sangat bangga mendapat pengakuan begitu rupa dari masyarakat Intan Jaya tentang sekolah kita. Tepuk tangan berdiri sendiri para pendidik. Baik, ayo kita belajar. Ayo, siapkan, pilih pisang. Oke. Oh, Pak Arto pernah ngajar mereka enggak? Nah, sini, Pak Guru. Ini guru yang mantan, padahal masih sehat, mantan. Oke. Ayo. Anak-anak, ada yang ingat bagaimana Pak Arto didik kalian? Ingat, galak atau tidak? Jawab, galak atau tidak Pak Arto? Baik. Oh ya. Ya tentang mereka. Ya, saya mengajari mereka itu mulai kelas 6. Yang paling saya kenal adalah Junianus. Karena dia merupakan anak murid yang paling dekat dengan saya. Bahkan sampai hari ini pun dia masih dekat dengan saya. Cuma dia tidak pernah datang ke rumah saya. Jawab, sudah pindah, tidak tahu di mana rumahnya. Iya, mereka anak-anak yang hebat ya. Anak yang hebat. Saya sebagai guru matematika waktu itu sangat senang, sangat semangat mengajar mereka karena mereka bisa mengikuti apa yang saya ajarkan. Ya. Filipi 1 ayat 20. Atau malu-malu. Oke. Begini, hari ini kita belajarkan ini ibadah tahun baru. Ya, ibadah tahun baru. Ayo kita mulai mengawali semua dengan hal yang baik dan yang baru. Amin. Ya, terima kasih pada Bapak keluarga dari sini ini. Pak siapa namanya? Keluarga siapa Pak? Keluarga siapa Pak? Mansawai. Oke, terima kasih. Ya begitu sudah daripada saya.
Maaf Pak. Terima kasih Bapak Ibu Ade sebagai orang Papua mendengar kesaksian anak-anak tadi ya. Jadi begini, kalau ya dari anak-anak juga yang di asrama ya, perhatikan. Hidup ini kan cuma sekali, betul? Nah, yang dipentingkan dalam hidup yang cuma sekali bukan berapa banyak yang kita miliki. Ya, baik itu uang, materi, gelar, pendidikan, profesi, bukan. Pikirkan satu hal. Saya selalu terngiang dengan sebuah tulisan yang saya pernah baca tahun 78 yang lalu. Dan itu memotivasi saya untuk hidup. Tulisannya berkata begini. Yang paling penting dalam hidup ini bukan sekarang waktu kita hidup. Nah, waktu itu saya masih cukup muda, tahun 78. Lalu apa dong kalau nggak bukan dibikinan saat ini? Tapi begini kalimat ini. Pikirkan, suatu hari nanti kalau kita mati, orang akan tulis apa, kalimat apa di batu lisan kita. Saudara, saya tiba-tiba diam sejenak. Saya mikir, tahun 78 saya baru umur 22 tahun. Ngapain saya mikir mati? Tapi saya sangat terganggu dengan kalimat ini. Iya ya, suatu hari kalau saya mati, orang kan tulis apa? Saya masih ingat umur 22, saya belum banyak buat apa-apa. Baik untuk Tuhan maupun sesama manusia. Walaupun tahun 78 itu sudah 6 tahun saya melayani jadi hamba. Nah, sejak hari itu saya mencari sesuatu. Apa yang akan orang tulis di batu tulisan saya kalau saya tulis apa? Kalau hidup saya cuma begini-begini saja. Maka ayat ini muncul. Maka Filipi 1, Michael. Ayo Filipi 1 ayat 20 ya. Coba. Ayo semua kita perhatikan ayat ini. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan. Coba saudara pikir sampai hari ini apa yang menjadi kerinduan saudara? Suatu kali saya lupa tahun 79 atau 80, saya ada di pedalaman Kalimantan Tengah. Waktu itu belum ada jalan darat, sekarang sudah ada jalan darat. Saya harus pindah ke 3 sungai untuk sampai ke kampung ini. Saya bertemu dengan anak-anak muda yang ada listrik. Nah, saya cerita soal kehidupan semuanya. Nah, terus saya bilang kepada anak-anak muda, ayo sebutkan apa cita-cita kalian. Nah, yang saya kaget ada satu anak muda, dia ngomong begini, Pak, pokoknya saya tidak mau mati sebelum melihat New York. Saya bingung, TV aja tidak ada di situ. Terus saya tanya, kamu tahu New York ini apa? Dia tanya dong, saudara, dia apa? Itu kota di Amerika. Nah, bagaimana kamu di pedalaman ini bisa tahu ada kota namanya New York? Nah, ini yang luar biasa. Misionaris pertama yang datang ke kampung kami itu berasal dari New York. Itu langsung muncul hati saya. Berarti dia bukan ingin lihat New York, tapi dia ingin melihat kok ada orang hebat ini datang dari New York mau ke kampung kami yang masih pedalaman. Ngerti nggak maksud? Nah, dari situ saya pikir, kapan kira-kira orang akan mengenal saya? Karena apa? Dan buat dia New York, coba bayangkan, kira-kira kalau saudara anak pedalaman itu mendengar kata New York, muncul apa di pikiran saudara? Tahu goreng begini? Belum ngerti nggak? Bisa bayangkan nggak New York itu seperti apa? TV tidak ada, tanda-tanda listrik. Nanti pertanyaan saya, berarti di bayangan anak ini New York itu apa? Bukan soal gedung-gedung tinggi, bukan soal kemewahan, soal ada apa di kota itu sehingga ada orang sehebat ini yang mau datang ke kampung kami. Ngerti nggak ilustrasi ini? Nah, jadi apa yang sangat
saudara rindukan dan harapkan? Tadi dalam ibadah duka, ketika seorang membacakan riwayat hidup, maka bapaknya Hijo ini, saya itu mikir, wah betapa luar biasa. Hijo baru tiba tanggal 15 Desember di Nabire. Berarti belum genap 3 minggu dia ketemu ayahnya dan meninggal. Tapi ayahnya bangga karena anaknya sudah lulus S1. Nah, coba ya jujur ya masing-masing, termasuk anak-anak, siapapun kita, apa yang sangat kita rindukan dan yang sangat kita harapkan dalam hidup ini dengan konteks. Kalau suatu hari aku meninggal, orang akan nulis apa di batu nisan. Nah, itu muncul dengan apa yang sangat kita harapkan, kita rindukan selama masih hidup. Betul gitu? Dan ini pernyataan Paulus. Iyalah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang. Apa itu? Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh mati. Nah, saya tidak pernah mengerti kalau sudah mati tubuh bisa memuliakan Yesus. Itu bagaimana? Saya Pak Budi tidak ada di sini. Tahun 96, saya dengan Pak Budi jalan kaki dari Bilogai ke Hitanipang. Terus saudara, itu saya belum pernah jalan separah itu. Bayangkan ya, saya pernah ngalami jalan daki turun. Pokoknya waktu jalan itu lutut bisa ketemu daki. Najamnya itu Pak Budi sudah biasa, dia mantri di pedalaman sana. Waktu itu Bilogai itu ibu kota kecamatan. Nah, kecamatan Sugapa, dengar ya, itu luasnya seluas Pulau Bali. Itu kecamatan. Ada berapa kampung? Nah, itu TK kita pertama di pedalaman. Nah, waktu itu kalau masih ingat sejarahnya, dokter PTT yang bertugas di sana, Dr. Kis dan Dr. Anton. Nah, waktu itu masih ada zamannya Pak Soeharto, bukan Pak Soeharto dulu waktu presiden. Mana Pak Harto? Masih ingat kata P, Pekan Imunisasi Nasional? Masih ingat? Setiap September tanggal berapa itu? Ingat kan? Tanggal berapa? Pokoknya September, betul? Nah, ini dua dokter ini untuk bisa menjangkau semua desa di satu kecamatan, yaitu Kecamatan Sugapa, maka mereka harus berangkat memulai sejak bulan Februari. Baru habis bulan September untuk menjelajahi wilayah satu kecamatan. Saya tanya pada dua dokter ini, dan kadang jangan lagi kendaraan sepeda aja tidak, jalan kaki. Saya bilang luar biasa. Nah, tiba-tiba ada bangunan termegah. Mungkin masih ada, saya nggak tahu orang suka apa. Kenapa saya bilang megah? Karena itu satu-satunya bangunan kayu yang berlantai 2. Keren sekali. Siapa yang bangun? Nah, yang bangun itu Bill Gates. Penginjil pertama yang masuk ke tanah mobil. Bill Gates itu cacat. Saya lupa, mata kiri atau kanan itu nggak ada. Nah, kalau saudara baca buku yang lama di Tanah Moni, waktu dia lahir tahun 1920 atau 21, kedokteran di Amerika belum maju. Ada masalah persalinan. Lalu bayinya di vacuum dengan alat sederhana, maka rusak salah satu bagian otaknya. Maka begitu lahir, dia punya kelainan di mata kiri, nggak ada, tangan kiri, kaki kiri itu cacat, pincang. Tapi jadi misionaris di pedalaman Sugapa yang sampai tahun 97 tidak ada sepeda satupun tidak. Waktu saya nginap di rumah itu, saya lihat bangunannya. Pak Bilkat sudah pulang ke Amerika. Saya lihat foto-foto, saya lihat tulisan-tulisan. Ternyata ini orang hebat dari Amerika.
Dia dapat penghargaan, beberapa penghargaan dari beberapa wali kota di Amerika karena perjuangannya untuk suku Moni. Mereka cerita, saya bangga bisa tahu rumah yang dia bangun, lantai 2. Dan di situ saya ketemu seorang misionaris, Nona Louis dari Kanada. Waktu itu dia sudah 26,5 tahun di Italipa. Dia menerjemahkan Alkitab dalam bahasa Moni. Saya tanya, sudah selesai atau belum? Belum. 26 tahun menerjemahkan belum selesai. Begini misionaris cerita. Pak Pendeta, bahasa Moni ini sulit sekali. Harus belajar. Dan saya stop menerjemahkan. Saya harus hidup sebagai orang Moni. Jadi 4 atau 5 tahun setelah itu dia nggak menerjemahkan Alkitab, tapi dia hidup di tengah-tengah orang Moni. Dia hidup seperti orang Moni hanya untuk bisa ngerti bahasa ini. Saya tidak tahu dia dengar kabar, apakah dia masih di sana. Kira-kira 4 tahun yang lalu saya masih dengar kabar, Nona Louis masih di sana. Nah, betul saya bisa. Orangnya ramai. Dia ditemani seekor anjing. Ada yang ingat anak-anak suka apa? Baju dia suka. Saya tanya bawa dari mana anjing ini? Dia bilang dari Amerika. Itu teman dia. Nah, saya iseng tanya, karena orangnya, Louis, kamu mikir menikah tidak? Siapa mau menikah dengan saya tinggal di sini? Sampai begitu pengabdiannya demi Injil. Maka itu kalau kita masih di sini masih begitu enak, ngomel matilah saja. Betul tidak? Yang begitu susah di sana luar biasa orang Kanada. Oke? Nah, akhir 97 waktu saya di Amerika, dengar kabar Pak Bill Katz meninggal. Langsung saya telepon Pak John, anaknya. Saya bersama Ci Louis, istri saya, kami hadir di rumah duka. Saya kaget. Saya duduk dengan Pak John, dengan mamanya. Di rumah duka itu nggak ada peti jenazah. Ada meja kecil, ada lilin, ada bunga cantik sekali, dan ada fotonya Pak Bill Katz yang setengah badan. Gagal sekali. Terus saya korek Pak John, jenazahnya di mana? Oh, tidak ada. Oh, apa sudah dikubur? Belum. Saya jadi penasaran. Apa dikremasi? Tidak. Loh, saya bingung kan? Dikubur tidak, itu dikremasi tidak. Begini jawaban Pak John, saya ingat ayat ini. Papa sudah besar. Kalau dia meninggal dia mau dikubur terus. Dia donorkan semua organ tubuhnya. Jadi mata yang tinggal 1, karena 1 palsu. Pak Jonathan bilang, Pak Daniel, 2 jam setelah Papa meninggal, ada 1 orang buta bisa melihat karena kornea Papa. Saudara, saya nangis. Jantungnya ada yang ambil, ginjal ada yang ambil, semuanya ada yang ambil. Terus sisa badannya diserahkan ke Fakultas Kedokteran untuk praktek mahasiswa-mahasiswa. Saya betul-betul lemes sampai mau pingsan. Lebih dari separuh hidupnya dipersembahkan untuk masyarakat Moni, sehingga orang Moni bisa kenal Injil sampai hari ini. Matinya pun sudah cacat begitu, tapi saya masih bisa memuliakan. Saudara, sejak hari itu saya berkata pada istri saya berkata pada beberapa anak saya, kalau hari itu tiba, Tuhan pun panggil saya minta jangan ada persemayaman jenazah buat saya. Repot nanti orang datang kemana? Ngerti maksudnya? Saya menyerahkan seluruh tubuh saya. Saya ingin mengenapi ayat Kristus dimuliakan dalam tubuh, baik waktu aku hidup maupun waktu aku mati. Betul?
Sekarang bubur itu mahal, nggak murah, betul nggak? Coba yang dikabiri, semurah-murahnya orang mati berapa? Ada yang sejuta? Hijau tadi berapa nggak pemakaman? Biaya pemakaman hijau? Kurang tahu. Ayo, orang Amerika nggak murah, orang meninggal itu. Ngerti? Ini yang luar biasa. Nah, sebelum saya lihat ayat yang berikut, akhirnya suatu hari saya cari, Tuhan kalau begitu apa yang harus saya buat? Saya ingin tahu nanti kalau hari itu meninggal, saya upload orang nulis apa di batu nisan saya. Saya masih ingat Desember tahun 82. Saya lagi santai, saya juga tidak berdoa, cuma lagi santai, saya lagi merenung tentang kebaikan Tuhan. Tuhan bilang begini, Daniel, suatu hari nanti aku akan beri kamu satu suku untuk kamu layani penuh dan satu provinsi. Gimana ya? Saya tidak tahu. Tapi itu Desember 82 saya pegang. Akhirnya tahun 89 bulan Agustus waktu saya di Amerika, saya sudah tinggal di Amerika, saya sudah menetap di sana, enak sekali, pelayanan terjamin semua. Tiba-tiba saya dapat buku From Jerusalem to Irian Jaya. Kenapa bukan From Jerusalem to Indonesia? Kenapa From Jerusalem to Irian Jaya? Nah, lewat buku itu Tuhan bilang, inilah provinsi yang kamu serahkan ke kamu. Oh iya? Tapi gimana mulainya? Saya tidak tahu. Saya kenal banyak pendeta dari Papua, khususnya dari Sorong. Orang-orang ayam malu, yang banyak jadi pendeta, saya kenal banyak. Tapi Papua harus dimulai dari mana? Itu Agustus tahun 89. April tahun 90 saya lupa tanggalnya, bersama Yayasan Besar. Saya termasuk salah satu pendidik. Saya pertama kali dari Jayapura, April 90, membuat acara besar namanya Lokasi Batu Desa, Lokakarya dan Konsultasi Bantuan Pedesaan. Waktu itu Papua baru 9 kabupaten, ya, baru 9, seharusnya provinsi atau berapa kabupaten. Nah, dari situ selesai acara pertemuan Bapak di PSG, ada orang Jayapura tahu, sebuah gedung yang dipakai itu sebagai diklat pusat pendidikan nanti. Dari situ saya mulai, setelah tim pulang semuanya saya tinggal. Saya kunjungi ke 9 kabupaten itu, tapi Nabire kelewatan. Sebab saya tahu Nabire itu Paniai, saya tidak tahu kata Nabire. Nah, setelah 8 kabupaten saya kunjungi, akhirnya saya ambil keputusan, saya mau di Bamena. Kenapa Bamena? Karena saya mulai pendidikan dari pedalaman. Nah, kami mulai buka sekolah di sana SMA. Kenapa saya pilih SMA? Supaya cepat, cuma 3 tahun langsung lulus masuk kuliah. Nah, saya mau cari SD dengan cepat, ternyata gagal. Kelas 2 hampir selesai. 91 saya didirikan SMA pertama di SMA Kristen pertama di Wamena. Kelas 2 hampir naik kelas 3, sekolahnya terpaksa tutup. Kenapa tutup? Karena nggak punya uang. Guru-guru nggak sanggup untuk mengajar. Saya gagal. Bersama istri saya, bersama dengan 4 guru yang masih tersisa, kami buat doa puasa menjadi pasar Tuhan. Apa yang harus kami buat? Guru-guru nggak sanggup. Nah, waktu itu saya ingat, sampai saya panggil seorang ahli pendidikan dari IKIP Negeri Surabaya, Mas IKIP waktu itu, konsultan. Tolong, saya kenal baik. Nah, apa yang harus kami buat? Sekolah ini mau tutup. Nah, konsultan ini, puji Tuhan saya nggak bayar, dia tahu ini pelayanan. 2 minggu dia di Wamena. Dia buat penelitian tentang masyarakat suku Dani khususnya. Hasilnya mengagetkan. Waktu itu ya, ini kalau ini buat Wamena bisa jadi seperti Jakarta, kita ini perlu waktu 500 tahun. Lama sekali. Saudara, waktu tahun 90 itu baru pesawat 1 Merpati, itu Fokker 27. Terus dia bilang, kita perlu 2 ahli lagi, 1 psikolog, 2 ahli genetika. Wah, kalau psikolog saya masih mampu, kalau
genetika bayar berapa? Saya tanya, kenapa harus ada ahli genetika? Ini penemuan saya belum pernah menemukan sebuah masyarakat seperti yang di Papua ini tidak ada bilangan pecahan di benak. Maka itu sampai hari ini kalau kita ke pasar, sampai hari ini kita ke toko, semua harga harus bulan 2.000, 5.000, 10.000. Tidak ada seperti di daerah-daerah lain 2.250. Betul tidak? 1.100 nggak ada. Sampai hari ini itu hasil penelitian ahli. Kenapa di benak anak-anak Papua nggak ada bilangan pecahan? Maka itu kalau dulu waktu ngajar, ya tadi Pak Arto sudah tahu guru matematika, bilang 2, sekian ditambah 1, sekian atau 2 di garis bawah skor berapa, langsung hilang. Ini kemana? Maaf ya anak Papua, tapi ini masalah. Pantas guru-guru nggak sanggup untuk ngajar. Nah dari situ waktu kami doa puasa ke-6, saya ingin istri saya dengan Pak Guru masih bisa memberikan visi. Harus mulai dari TK. Lemes langsung mulai dari TK. Biayanya siapa? Gurunya dari mana? Nanti bagaimana? Tapi Roh Kudus jelas mulai itu 93. Saya keliling kembali ke Senang Kabupaten, saya kunjungi Bapak Paniai Enaro ya, saya belum pernah pilih. Nah terus saudara tetap tidak ada jawaban. Harus mulai dengan TK yang berpola asrama. Bayangkan. Tapi Tuhan baik. Lewat Pak Indarto Tanayam, saya disuruh ke Nabili. Nabili itu sebelah mana? Waktu itu kami mau KKR di Timika, saya dan istri saya sudah terbang dari Wamena ke Sentani. Ternyata batal. Pas saya mau balik ke Wamena, Pak Indarto enggak, ke Nabili aja. Nabili itu mana? Pak Puji ada sini nggak Pak Puji? Pak Puji? Nggak ada. Nah Pak Puji itu orang kota pertama. Ya. Terus saya posnya sekretariatnya di bekas tokonya katanya paling yang di Babon Mangga itu di UIE. Sudah ada cerita mulai. Ternyata masyarakat Nabili sangat menantikan sekolah berpola asrama. Maka 16 Juli tahun 95 berdiri dalam sejarah di tanah Papua TK berpola asrama yang pertama di seluruh Papua. Tepuk tangan membuat Tuhan Yesus yang memulai sekolah. Nah, saya nggak tahu guru-guru pertama yang Papua seperti Hana, siapa? Maksudnya kayak Buana siapa namanya? Hana, Kombo. Satu lagi siapa dia nggak kus? Kalau Pak. Nah, termasuk Ibu Juliani almarhum. TK pertama 9 berdiri, 5 tahun kemudian 2001 Ibu Yuli dipanggil Tuhan karena malangnya. Kakung mana kakung? Anak-anak kakung udah berdiri dong. Nah ini bapaknya, bapak berdiri. Ayo Pak Yohanes, ini bapaknya Ibu Yuli. Saudara dengar ya. Kami cukup berat memberi laporan ke Lampung kalau anaknya ini meninggal. Bayangkan anak diutus jauh-jauh ternyata meninggal. Tapi secara lain tapi luar biasa. Pak Yohanes ya nama kapusnya. Pak namanya Pak Yohanes ternyata aku nggak Pak Yohanes. Ternyata nggak takut. Saudara dengar yang belum tahu dengar. Setelah meninggal, kenapa ada apa mereka? Kenapa Rosman? Gak apa-apa istrimu ada di mana? Dengan ini. Ternyata luar biasa Tuhan ini. Satu meninggal. Ternyata Pak Yohanes kirimkan 3 anaknya untuk jadi turun ke Nabi. Tepuk tangan membuat pengorbanan yang luar biasa. Logikanya, kalau anak sudah meninggal, anak mau kirim anak lagi. Sekarang berapa anak Pak Yohanes di sini? 3 ya, bersama keluarganya masing-masing. Baik, ayat berikut, ayat 21. Baik, mana ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ini luar biasa. Ayat 22, yang cepat, ayat 22.
Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Paulus bingung tentang hidup ini. Maka itu mari kita semua sebelum kita akhiri pertemuan kita ini, hidup yang cuma sekali ini, pakailah Filipi 1 ayat 22. Apa? Jadilah pohon buah. Katakan amin. Ada apa dengan pohon buah? Ingat, pohon buah itu ada banyak yang apa itu nilai-nilainya. Tapi saya mau bagi 4 saja hari ini. Ayo kita semuanya belajar, kita semua merenung. 1. Pohon buah itu tidak pernah tahu rasa buahnya sendiri. Mikir kan? Nah, mikir tidak cepat jawab. Pohon buah tidak pernah tahu rasa buahnya sendiri. Jawab dia atau tidak? Seharusnya kalau mereka berbuah tapi nggak pernah tahu rasa buahnya, kalau kita stop berbuah atau tetap berbuah? Jawab, stop berbuah atau tetap berbuah? Stop, ngapain berbuah? Tidak, kami nggak pernah tahu rasa buahnya sendiri kok. Loh ya atau tidak? Tapi faktanya pohon buah tetap berbuah tidak? Tetap. Artinya, siap atau tidak, hasil jeripayah kita nggak bisa nikmati, tapi orang lain nikmati. Loh yang amin cuma Pak Iwan aja. Amin. Ini sulit. Tapi ini firman Tuhan. Jadi pohon buah. Amin. Saudara, pelayanan ini bisa jadi seperti ini dan gak ada apa-apa sampai jadi seperti ini karena firman. Siap jadi pohon buah semua. Amin. Nah, lalu pertanyaan, kalau begitu apa kenikmatan pohon buah ini? Nah, ini siapa bisa jawab? Apa kenikmatan pohon buah itu? Buahnya enak, dia nggak tahu. Ayo, apa kenikmatan pohon buah kalau begitu? Dia nggak pernah tahu rasa buahnya apa. Iya, orang lain menikmati, buahnya bisa dinikmati betul catat ini. Ternyata kenikmatan pohon buah adalah kalau mereka tahu orang lain bisa menikmati buahnya, dan itu kenikmatannya. Susah atau mudah hidup seperti ini? Saya jawab, susah atau mudah? Tidak. Yang susah itu orang pelit. Betul? Tapi kalau kita hidup seperti Tuhan Yesus, tidak akan susah. Oh, amin. Betul enggak? Itulah pohon buah yang luar biasa. Maka itu para guru pengorbanan secara luar biasa. Para donatur cukup banyak. 90% lebih donatur Yayasan Persatuan itu tidak pernah tahu apa yang terjadi di sini. Tapi mereka tetap mau berkorban sehingga sampai ada sampai akhir. Beberapa kali akhiri luar biasa. Artinya jadi kenikmatan pohon buah adalah siap untuk berbuah. Nah, jadi setelah saya tinggal di Papua, maka saya tahu, oh nanti apa yang terjadi kalau saya meninggal, apa yang ditulis dalam kenang-kenangan ini. Nanti maksudnya, tahun 95 bulan Mei, Tuhan bawa saya bersama istri ke Kecamatan Krayan, Kalimantan Utara sekarang, dulu Kalimantan Timur. Ada satu suku namanya Lundaya. Nah, di sana pun saya merintis pendidikan. Jadi ada TK, ada SMA di sana. Itu pesat yang memulainya sampai hari ini dan berkembang luar biasa. Puji Tuhan, akhirnya apa yang Tuhan nyatakan tahun 1982, Tuhan menjanjikan berikan saya satu provinsi dan satu suku. Tuhan berjalan. Nah, dari suku itu paling banyak Tuhan pakai kami menghasilkan 11 master dari suku itu, 1 doktor dan 1 pilot dari suku itu. Ada 2 dokter umum dari suku itu. Dan itu anugerah Tuhan yang luar biasa. Ayo berjuang dalam hidup ini. Amin.
Nah, ayat terakhir ayat 24, langsung lompat 24. Nah, ini yang kita harus tahu. Untuk mengetahui nanti orang akan tulis apa di batu nisan kita dalam kenang-kenangan, ini dia. Tetapi lebih perlu ngapain? Untuk tinggal di mana? Di dunia ini. Karena nah, bagi saudara yang sampai hari ini belum tahu tujuan hidupnya, firman ini akan menolong saudara. Ternyata tujuan hidup kita itu, kalau saudara dan saya bisa menemukan kata kamu itu siapa? Coba renungkan. Buat ayah ibu, buat orang tua, kamu itu siapa? Anak-anak. Betul? Tapi kalau anak-anak sudah besar, apakah orang tua akan pensiun? Iya, harus terus cari siapa kamu. Nah, kepada saudara-saudara, berbahagialah kalau bisa menemukan kamu dalam hidup saudara dan berjuanglah untuk kamu ini. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kami suami istri sudah menemukan kamu itu siapa? Adalah anak-anak Papua menjadi orang-orang ini. Harus ini perjuangan bersama dengan semua saudara. Jadi inilah pesan tahun baru supaya semua kita hidup dan cuma sekali punya tujuan, punya sasaran, menemukan siapa kamu ini. Terima kasih kepada anak-anak yang datang tadi tanpa rencana kalian ada, dan sungguh kehadiran kalian membuat kami para guru, para pengasuh asrama, pengurus yayasan boleh bersuka cita karena perjuangan hasilnya yang ada. Oke, Tuhan memberkati kita semuanya. Selamat tahun baru. Ayo, ada satu pujian terus kita berdoa.